Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Anya Zofia, biasanya dipanggil dengan Kak Anya. Kakak berasal dari Universitas 11 Maret dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kakak memiliki nomor induk mahasiswa K1223013. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Persahabatan Antara Monyet dan Kura-Kura. Siapa yang penasaran? Oke, kalau sudah penasaran, mari kita mulai ceritanya. Jadi, di suatu hutan terdapat pohon dan bunga yang tumbuh subur. Burung-burung pun berkicauan, udara di sana juga sejuk. Dan tidak disangka matahari pun mulai muncul. Semua hewan yang hidup di hutan itu sangat bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, dan Johnny, si monyet. Nah, adik-adik, menurut kalian mana yang merupakan Sam dan mana yang merupakan Johnny? Siapa yang tahu? Nah, benar sekali. Sam adalah yang berada di sebelah kiri kakak, yaitu kura-kura, dan Johnny adalah yang berada di sebelah kanan kakak, yaitu monyet. Meskipun mereka hewan yang berbeda, tetapi mereka bisa berteman dengan akrab loh adik-adik. Namun, semua itu lama-kelamaan tidak sesuai dengan harapan. Sam, masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh. Sam, tunggu sebentar. Kamu kenapa, Johnny? Kakimu sakit lagi. Kamu ini sangat ceroboh. Jatuh terus. Aduh. Sam, kakiku sangat sakit. Sulit rasanya untuk berjalan. Pulanglah kamu terlebih dahulu. Aku akan duduk sebentar di sini. Apa boleh buat? Naiklah kau ke tempurungku dan akan kugendong kau. Kita tidak mungkin menunda kepulangan, karena hari sudah akan mulai larut, sedangkan perjalanan kita masih sangat panjang. Bolehkah? Terima kasih, Sam. Maaf karena aku terus merepotkanmu. Tidak masalah. Kamu kan sahabatku. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Begitulah Johnny. Dia sangat jahil dan suka sekali memanfaatkan kebaikan yang dimiliki oleh Sam. Dia tidak merasa kasihan sama sekali dengan Sam yang sudah kelelahan menggendongnya. Hingga pagi hari selanjutnya pun tiba. Johnny memiliki ide yang sangat bagus. Hai Sam, lihatlah apa yang kubawa. Ini adalah bibit pohon pisang. Apa yang akan kamu lakukan dengan bibit pohon pisang itu? Kamu ini, dengarkan aku baik-baik. Aku ada ide bagus. Bagaimana jika kita menanam bibit pisang ini sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi mencari makanan? Wah, berarti kita tidak perlu jalan jauh lagi untuk mencari makanan. Dan aku tidak perlu lagi menggendongmu yang terus-terusan jatuh dan ceroboh. Johnny pun hanya bisa tertawa mendengar perkataan dari Sam. Mereka pun akhirnya segera memutuskan
untuk menanam bibit pohon pisang mereka. Johnny dan Sam sangatlah berbeda. Sam menanam bibit pohonnya dengan sangat hati-hati, sedangkan Johnny menanam bibit pohon pisangnya dengan sembarangan. Tanam-tanam bibit pohon pisang, tutup tanah, pendam bibitnya, pendam pisangnya. Johnny, kamu ini tanamlah bibit pisangmu dengan cara yang baik. Halah, kamu ini omong kosong saja. Asalkan semua bibit sudah terpendam oleh tanah, maka pisang itu nantinya juga akan tumbuh. Begitulah mereka menanam bibit pohon pisang mereka. Sam mampu merawat pohon pisangnya dengan sangat baik dan rajin menyiramnya. Sedangkan Johnny, dia hanya berbalas-malasan. Sekedar menyiram air pun dia tidak mau, teman-teman. Hingga akhirnya beberapa musim kemudian, pohon pisang tersebut mulai tumbuh. Dan hasilnya adalah milik Sam berbuah lebat dan berpohon tinggi. Sedangkan milik Johnny kering dan tidak berbuah. Nah, menurut teman-teman, mana pohon pisang milik Sam dan mana pohon pisang milik Johnny? Ayo, yang mana? Iya, betul sekali. Yang di sebelah kanan kakak ini, yang ada banyak pisangnya dan pohon pisangnya ini tumbuh dengan tinggi, itu adalah milik dari Sam. Sedangkan di sebelah kiri kakak, yang pohon pisangnya kering, pendek, dan tidak berbuah sama sekali, ini adalah milik Johnny. Karena dia tidak mau menyiramnya, jadilah pohonnya seperti ini. Kenapa pohon pisang milikku kering, tidak ada buahnya? Aku jadi tidak bisa menikmatinya. Kata siapa aku tidak bisa memakannya? Aku kan Johnny, si banyak akal. Halo Sam. Wah, pohon pisangmu berbuah sangat lebat. Punyaku kering. Tentu saja, aku kan rajin merawat dan menyiramnya. Tapi Sam, apakah kamu bisa memetik buah-buah pisang itu? Apakah kamu bisa memanjat? Nah, itu juga sedang aku pikirkan. Apakah aku robohkan saja pohon pisang itu? Jangan, Sam. Bagaimana jika aku yang memanjatnya dan mengambil pisang-pisang itu untukmu? Wah, ide yang bagus. Kamu sangat baik, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Akhirnya, Johnny pun memanjat pohon pisang milik Sam. 1-2 loncatan saja, Johnny yang memang pintar memanjat sudah sampai di atas pohon pisang. Wah, pisangnya banyak sekali. Aku akan mencicipinya satu. Dari warnanya memang terlihat enak, tetapi kalau belum dicoba, kita belum tahu rasanya seperti apa. Akhirnya, Johnny yang berada di atas pohon pisang pun memetik 1 buah pisang untuk mencicipinya. Wah, rasanya tidak enak. Aku akan memetik 1 buah lagi dan akan kucicipi lagi. Tunggu sebentar ya, Sam. Apakah rasanya benar-benar
tidak enak. Rasanya pahit. Tunggu sebentar, Sam. Aku akan memetiknya satu kali lagi dan mencobanya lagi. Apakah semua pisang yang kamu rasakan benar-benar tidak enak? Kamu hampir menghabiskan setengah dari pisang yang ada di pohon. Kan aku yang memanjat. Kamu harus percaya padaku, Sam. Sepertinya Johnny telah menipuku. Dia hampir menghabiskan seluruh pisang milikku yang ada di pohon. Dia memang selalu berbuat sesuka hatinya. Kali ini aku tidak bisa diam saja. Aku akan merobohkan pohon pisang itu. Sam pun mendorong pohon pisang yang dinaiki oleh Johnny. Akhirnya pohon pisang itu pun bergoyang. Ini adalah balasanku karena kamu sudah memakan banyak pisang milikku. Kamu pun sudah menipuku. Sam, tolong. Kamu kan sahabatku. Tolong, Sam. Akhirnya pohon pisang itu pun ambruk ke bawah. Aduh, kepalaku berputar-putar. Nah, Sam tidak peduli dengan Johnny yang sudah tertimpa oleh pohon pisang. Johnny pun akhirnya tidak ada yang menolong. Malang sekali nasib Johnny ini. Makanya John, lain kali kamu harus berbuat baik dan setia kawan dengan sahabatmu. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita dari kakak ini, kalian bisa tahu tidak contoh perilaku baik apa yang bisa diambil dari cerita yang kakak sampaikan? Iya, betul semuanya. Jadi, kita sebagai orang itu tidak boleh berbuat curang dan serakah, karena hal-hal itu dapat mendatangkan hal-hal buruk di hidup kita. Contohnya saja seperti Johnny tadi. Dia sudah berbuat jahat kepada sahabatnya sendiri, yaitu Sam, sehingga dia mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan, yaitu tertimpa pohon pisang. Nah, jadi teman-teman jangan bersikap curang dan serakah ya. Kemudian yang kedua, kita juga diajarkan untuk berbaik hati dan setia kawan dengan sahabat kita, agar hubungan kita dengan sahabat kita itu terus terjalin selama-lamanya dan kita bisa berteman selalu. Seperti itu adik-adik. Nah, mungkin itu yang bisa Kak Anya sampaikan mengenai dongeng persahabatan monyet dan kura-kura. Sekian dari kakak, semoga nanti kakak dan adik-adik semua ada kesempatan di lain waktu untuk kembali lagi bercerita dan bertemu bersama-sama. Terima kasih adik-adik semua. Kak Anya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!